Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berbicara mengenai suatu keharusan yang harus dimiliki orang yang percaya, secara khusus jemaat Kolose. Ia berkata bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus yang dimaksud adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar mendengar, membaca, dan mengetahui tentang firman Tuhan. Namun, ditekankan lebih lanjut, bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang yang percaya. Paulus menginginkan agar firman Tuhan diam. Kata diam itu memiliki makna bukan sekedar hafal dan bukan sekedar tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan memengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat memengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman Tuhan yang didengar, yang dibaca, dan diketahui. Dengan firman-Nya, Tuhan ingin menyingkapkan banyak hal kepada kita. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib adalah keintiman. Diajak masuk ke dalam ruang konsul pribadinya Tuhan. Betapa luar biasanya. Tujuan Tuhan mengajak berjalan bersama-sama dengan kita umatnya dalam sebuah keakraban, bukanlah sekedar membawa kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun di sepanjang perjalanan, Tuhan mau menceritakan banyak hal yang rahasia kepada kita. Dan salah satu rahasia itu berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Dan rencana ke depan, apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Dan itu akan Tuhan singkapkan ketika kita bersedia untuk mau berjalan bersamanya dalam sebuah keintiman. Salah satu syarat yang dibutuhkan agar kita dapat menerima pernyataan rahasia dari Tuhan adalah dengan senantiasa mengisi hati kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Bukan hanya sekedar satu atau dua kata. Bukan hanya satu atau beberapa kalimat. Namun perkataan Tuhan dengan segala kekayaannya. Perkataan firman tersebut harus selalu dibaca, dipelajari, seperti jemaat Berea menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat, direnungkan, didoakan, dan dihidupi kembali dalam kehidupan pribadi kita. Hati kita bagaikan memori untuk menyimpan berbagai arsip atau files dalam sebuah mesin komputer, yang suatu kali arsip-arsip itu akan dipanggil keluar kembali ketika Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Peran Roh Kudus sangat kita perlukan. Tuhan ingin kita menjadi penyambung lidahnya. Firman yang telah tinggal dan memengaruhi hidup orang percaya
selanjutnya akan membuat orang percaya tersebut memengaruhi hidup orang-orang di sekelilingnya melalui pengajaran, teguran, mazmur, dan pujian. Apabila perkataan Tuhan telah menjadi bagian dalam pengalaman rohani di dalam hidup kita, maka segala pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga entahkah kita mengajar atau memberikan suatu teguran, maka sudah pasti maksud dan isi hati Tuhanlah yang disampaikan. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang maha sempurna. Tetapi janganlah selalu berdiri di balik alasan ketidaksempurnaan dan mengabaikan sebuah kesalahan dibiarkan berlangsung. Ada kalanya Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan maksudnya melalui sebuah bentuk teguran dalam kasih. Demikian pula, entahkah kita menaikkan mazmur dan puji-pujian, ataupun mengungkapkan sesuatu keluar dari mulut kita, karena perkataan Tuhan tinggal di dalam kita, maka sudah pastilah yang keluar adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama meresponi pesan Tuhan ini, yaitu dengan menaruh perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Ketika perkataan Tuhan dengan limpahnya hidup dan tinggal di dalam kita, percayalah, ada begitu banyak rahasia yang Tuhan mau singkapkan ke dalam hidup kita. Hendaklah kita memuji Tuhan seiring dengan hati yang bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan. Teruslah berjuang agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengingatkan jemaat Kolose, demikian juga orang-orang yang percaya, agar kami tetap menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kami, sehingga dengan apa yang kami miliki, dengan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, memampukan kami dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyampaikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami tetap mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kami. Ya Bapa, atas segala berkat-berkat Tuhan, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, biarlah melalui firman yang hidup di dalam kehidupan kami, dapat kami bagikan, sampaikan kepada orang lain, sehingga berdampak, memberikan sukacita di dalam persekutuan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.